اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونهجر ونترك ونخلع من يفجر اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك فقنا عذابك يوم تبعث عبادك وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا جنة تحت لوائه واشفعنا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, khatib mengajak jamaah semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah membayangkan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita hidup sampai detik ini dengan nikmat Islam wal iman. Inilah nikmat yang tidak pernah kita minta dan kita terlahir sebagai seorang muslim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah, dengan itulah kita bergembira. Nikmat Islam, nikmat iman yang banyak di luar sana orang-orang mencari nikmat ini. Kata Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Nikmat iman Islam tidak sebanding dengan dunia. Kata Allah, itu lebih baik dan lebih indah dari apa yang mereka kerjakan dan kumpulkan selama di dunia. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada kewajiban yang lebih besar selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Apa itu? Nikmat menjaga keimanan dan keislaman kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah yang paling penting. Kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa berada di jalan keislaman ini, berada di jalan ketaatan ini sampai Allah izinkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itulah nasihat khatib setiap Jumat. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena wafat dalam keadaan Islam butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibrahim menasehati anak-anaknya, wa wassa biha Ibrahimu bani. Dengarkan nasihatnya Ibrahim kepada anaknya. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin. Wahai anakku, Allah itu telah menetapkan agama yang mulia bagimu. Maka tidak heran anak-anaknya Nabi Ibrahim, keturunannya Nabi Ibrahim menjadi para nabi berkat doa dan nasihat bapaknya. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Nasihatnya singkat tapi penuh dengan makna yang luar biasa. Jangan sampai anak-anakku engkau wafat tidak dalam keadaan Islam. Maka pertanyaan besar bagi kita semua jemaah yang dimuliakan Allah, sudah sejauh mana pengorbanan kita untuk Islam?
Sudah sejauh mana kontribusi kita untuk Islam? Sedangkan senantiasa di dalam doa kita meminta Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amal. Kita minta sama Allah surga. Kita minta sama Allah amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada surga. Tapi kita tidak pernah mengecek di amalan kita, apakah amalan kita sudah sungguh-sungguh mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ironis di tengah keadaan kaum muslimin saat ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, momentum di bulan Sya'ban ini adalah momentum kita berhijrah, momentum kita memperbaiki diri kita, muhasabatun nafs. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surah Al-Hasyr ayat ke-18 dan ayat ke-19 mengingatkan kita. Di dalam ayat ini ada 2 kali perintah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Bertakwalah kita kepada Allah, wahai orang yang beriman. Dilanjutkan ayat ini dengan takwa yang berikutnya. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Takwa yang kedua meminta kita bertakwa untuk melihat amalan-amalan kita, bekal-bekal kita, persiapan kita untuk menuju akhirat, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya bersifat umum atas syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bersifat khusus kepada diri manusia itu sendiri. Karena sesungguhnya manusia, innal insana ladzalumun kafar, senantiasa membuat kezaliman bagi dirinya. Innal insana khuliqa halu'a, senantiasa manusia berbuat keluh kesah, mengeluh setiap waktu. Maka momentum bulan Sya'ban adalah momentum yang sangat tepat bagi kita. Bahkan jauh sebelum itu, para salafus saleh 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Tujuannya apa? Agar kelak ketika kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala masuk di bulan suci Ramadan, hati kita bersih dari dosa, amalan kita semakin baik dan ketakwaan kita semakin bertambah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di bulan Sya'ban beliau memperbanyak puasa. Beliau memperbanyak puasa. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa ketimbang di bulan Sya'ban. Ini adalah muhasabah bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dosanya telah dihapuskan Allah yang dulu dan yang akan datang, senantiasa memperbaharui amalannya, senantiasa meningkatkan ketakwaannya. Pertanyaan kepada kita jemaah yang dimuliakan Allah, sejauh mana kedekatan kita kepada Allah? Sejauh mana keyakinan kita, amalan kita diterima oleh Allah selama ini? Itulah yang menjadi pertanyaan muhasabah bagi kita semua. Mata kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak melihat HP dan televisi, jarang melihat Al-Qur'an. Telinga yang diberikan Allah terlalu banyak mendengarkan musik yang melalaikan kita daripada mendengarkan ayat-ayat Allah. Hati yang diberikan Allah Subhanahu wa taala lebih banyak melalaikan kita terhadap urusan dunia daripada berzikir kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub? Bukankah Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya dengan banyak berzikir akan menenangkan hati kita? Dan harta yang Allah titipkan kepada kita sejauh ini lebih banyak kita habiskan terhadap perkara dunia daripada akhirat itu sendiri. Ittaqullah, maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih bermaksiat, kita masih berbuat dosa, sedangkan pintu tobatnya Allah Subhanahu wa taala terus terbuka kepada kita. Apalagi insyaallah, mudah-mudahan jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita sampai di bulan suci Ramadan, inilah momentum yang tepat kita menghancurkan segala hawa nafsu yang senantiasa menghancurkan diri kita. Inilah momentum tepat di mana kita menjauhkan diri kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan bulan maghfirah, bulan Ramadan itkum minan nar, bulan Ramadan bulan rahmat.
Maka ada persiapan-persiapan yang harus kita laksanakan sejak sekarang. Tidak menunggu masuk bulan Ramadan kemudian kita baru beribadah. Tidak menunggu masuk bulan Ramadan baru buka Al-Quran. Tidak menunggu masuk bulan Ramadan baru sholat tahajud. Tidak. Jemaah yang dimuliakan Allah, tidak begitu orang yang beriman beribadah kepada Allah. Orang yang beriman yang beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh mempersiapkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itulah orang yang beriman, senantiasa melihat bekal-bekal apa yang akan aku persiapkan untuk besok. Maka banyak hal yang bisa kita persiapkan. Karena Ramadan sebentar lagi. Ramadan tinggal menghitung hari saja. Bulan yang mulia ini akan datang. Maka seorang muslim harus cerdas. Mari kita bersama-sama beramal cerdas di waktu singkat. Hidup ini singkat. Hidup ini terbatas. Umur kita terbatas. Sedangkan bulan Ramadan tidak datang tiap bulan. Bulan Ramadan tidak datang tiap waktu. Dia hanya datang menyapa kita sekali setahun. Maka apakah kita akan menyia-nyiakan bulan ini? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh para salafus saleh terdahulu sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, tentu mereka banyak berdoa kepada Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi besok. Kita tidak tahu. Sampai setelah ini pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada nasib kita. Dan tidak ada yang mengetahui di mana kita akan meninggal. Maka perbanyaklah doa kepada Allah. Ya Allah, doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa terus kepada Allah karena mudah-mudahan umur kita dipanjangkan Allah dan kita bisa meraih banyak pahala di bulan suci Ramadan. Doa setiap waktu. Tugas kita setiap kita sholat setelah ini, doa tidak pernah berhenti meminta kepada Allah umur yang panjang dan disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua, para sahabat senantiasa tazkiyatun nafas, mensucikan dirinya, memperbaharui taubat kita. Mungkin boleh jadi taubat kita ini belum sempurna, belum 100% yakin kepada Allah, sehingga dosa itu terus terulang. Dia terus terulang. Kenapa kita berbuat dosa, besoknya dosa lagi, sudah taubat dosa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ada yang kita lupa. Kita hanya bertaubat tapi tidak nasuha, tidak sungguh-sungguh kepada Allah. Tidak ada penyesalan, tidak ada air mata yang keluar dari mata kita. Tidak menghidupkan malam-malam dengan tahajud. Sehingga taubat kita hanyalah taubat yang bersifat sementara dan dosanya terus berlanjut. Maka jangan sampai kita terulang lagi model ibadah seperti ini. Mari kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasallah. Maka beruntunglah orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Maka setiap kita selesai sholat 5 waktu, luangkan waktu sejenak berzikir kepada Allah, muhasabah, ingat dosa-dosa kita sambil kita beristighfar. Kalau perlu terlalu banyak dosa ini, malu kita kepada Allah. Maksiat kita terlalu banyak, dosa kita sebesar gunung, dosa kita sebanyak lautan, malu kita kepada Allah. Datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salat taubat 2 rakaat. Kata Allah, hambaku di dalam hadis qudsi yang datang kepadaku membawa dosa sebesar gunung, sebanyak buih lautan, la ubali, tidak akan aku perhatikan selama dia datang kepadaku dengan taubatan nasuha. Maka ini penting sebelum kita masuk bulan suci Ramadan, bersihkan semua kerak-kerak dosa yang ada di dalam diri kita. Jauhi semua perbuatan kemungkaran, keburukan, kezaliman, baik kepada diri kita, baik kepada keluarga kita, baik kepada sahabat kita, atau siapapun itu kita tinggalkan, agar kita masuk di dalam bulan suci Ramadan hati kita bersih dari segala dosa, sehingga kita mampu fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan di bulan suci Ramadan. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, selain kita memperbaharui taubat kita, ada amalan yang mesti kita biasakan sejak saat ini. Belum ada kata terlambat, masih ada waktu. Selama ajal belum sampai,
di tenggorokan kerongkongan kita ini masih ada waktu untuk bertaubat. Apa yang kita harus perbaiki? Perbaiki muamalah kita kepada Allah. Cek solat kita. Lihat solat kita. Sudahkah kita istiqamah di jalan Allah, senantiasa menjalankan solat 5 waktu? Cek solat-solat sunnah kita. Sudahkah kita menghidupkan siang kita, petang kita dengan solat duha? Sudahkah kita menghiasi malam kita dengan solat tahajud? Begitu simpel. Kita cek sholat kita. Ada yang kurang kita perbaiki. Jangan nunggu bulan Ramadan datang baru kita mulai latihan sholat. Tidak. Kata Rasulullah, ya, bulan Ramadan itu bulan amal. Makanya para sahabat itu menjadikan bulan Rajab dan Sya'ban sebagai latihan. Bulan menanam. Sya'ban itu kita menanam. Menanam apa yang akan kita tuai nanti di bulan suci Ramadan. Maka biasakan sejak sekarang melakukan dan memperbanyak sholat 5 waktu kita jaga dan memperbanyak sholat sunnah. Kemudian juga kita cek bacaan Al-Quran kita. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran. Al-Quran ini adalah syafaat bagi orang yang beriman. Al-Quran ini adalah penuntun jalan hidup. Bagaimana hidup kita tanpa Al-Quran? Niscaya begitu bodohnya manusia jika dia hidup tanpa Al-Quran. Maka mulai saat ini kita baca Al-Quran, kita buka. Di dalam Al-Quran ini banyak mukjizat yang Allah simpan bagi orang yang beriman. Salah satu mukjizat yang kekal, khalidah. Sampai hari kiamat itu masih tersimpan. Di rak-rak masjid saat ini yang jarang kita buka. Kalau kita masuk masjid jarang membukanya. Al-Quran. Ada bahkan sampai saat ini umurnya sudah 50-60 tahun tidak bisa baca Quran. Tidak hafal ayat-ayat dari Al-Quran. Bukankah ini sebuah musibah? Padahal kita ingin menghadap kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bagaimana kita ingin menghadap Allah dengan jiwa yang tenang, sedangkan Al-Qur'annya pun tidak pernah kita baca. Sedangkan Al-Quran itu adalah salah satu wasilah yang paling mampu mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Ala bidzikrillah, dengan banyak berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, itulah yang membuat hati kita tenang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di khutbah yang kedua ini khatib ingin mengajak kepada kita semua untuk kita bisa istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dibutuhkan satu amalan, dan amalan inilah yang akan terus menguatkan kita bisa berlomba-lomba sampai menuju surganya Allah. Apa itu? Amalan yang senantiasa kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amalannya ahlul surga, amalannya ahlul jannah. Apa itu amalannya ahlul jannah? Yaitu senantiasa menghidupkan malamnya dengan sholat tahajud. Salat tahajud ini adalah salat yang paling ditekankan Allah subhanahu wa ta'ala. Di luar salat wajib. Bahkan salat tahajud ini disebutkan di dalam Al-Quran. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atha ka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kalau ingin hati kita selalu bersih, amalan kita selalu baik, maka hidupkanlah salat tahajud. Karena sesungguhnya solat malam ini darbus salihin, jalannya orang-orang saleh. Bukankah Rasulullah itu di awal pertama mengemban dakwahnya, solat tahajud itu menjadi kewajiban. Bahkan Rasulullah solat tahajud setahun penuh sampai kakinya bengkak. Kita lihat, dengan solat malam inilah yang menguatkan Rasulullah SAW bisa istiqamah 23 tahun lamanya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah membangun peradaban Islam yang saat ini kita rasakan nikmatnya beragama Islam. Maka
sebelum masuk bulan Ramadan, yang bulan Ramadan ini bukan hanya siam tapi juga qiyam. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ramadan ini bukan hanya siam, puasa, tapi juga man qama ramadhana. Ada malam-malam yang begitu indah di bulan Ramadan yang sayang kalau kita lewatkan. Malam-malam yang kita penuhi dengan sholat tarawih, sholat tahajud. Maka tentu ini tidak akan pernah bisa mudah kita kerjakan kalau kita tidak membiasakan sejak saat ini. Maka nasihat khatib di khutbah yang kedua ini, mari kita bangun sholat malam setiap waktu, dan lakukanlah di sholat malam itu amalan-amalan orang soleh. Baca Al-Quran, sholat, tahajud, muhasabah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah rutin, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat kita istiqamah seperti istiqamahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya mengemban amanah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, mari kita berdoa jemaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban, bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya, memudahkan kita semua untuk senantiasa beriman dan bertakwa, memudahkan kita semua untuk memperbaharui keimanan dan taubat kita, menjadikan kita semua hamba-hambanya yang beriman dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na 'anna al bala' wal waba' wal fahsya'i wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa Indonesia wa min buldanil muslimina 'ammah. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina wa sa'iqana wa dalilana ilaik wa ila jannatika jannatin na'im. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qaraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qaraba ilayha min qawlin aw 'amal. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amali yuqarribuna ila حبك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.